Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Intan Nuraini Wulandari, NPM 19111080008, kelas BK PIC semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Teknologi dan Inovasi Bimbingan dan Konseling. Materi yang saya pilih yaitu layanan bimbingan dan konseling karir. Dalam bidang bimbingan dan konseling, kita pasti menjumpai bimbingan karir. Layanan bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada siswa dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karir. Pengertian bimbingan karir menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Winkel. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam penyesuaian diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Yang kedua yaitu bimbingan konseling karir menurut Marsudi. Bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Nah, dapat disimpulkan dari kedua ahli tersebut, yaitu bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan layanan pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Tujuan bimbingan karir yang pertama yaitu memiliki pemahaman diri atau kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Yang keempat yaitu memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran, dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Dapat dipahami bahwa tujuan layanan bimbingan karir ini adalah untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menentukan keputusan karirnya sendiri. Karir yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi berkaitan juga dengan menentukan studi lanjutan dengan pertimbangan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah membantu siswa dalam mengenal dan mengembangkan potensi karir yang dimilikinya. Selain itu, bimbingan karir sebagai salah satu kesatuan proses bimbingan yang memiliki manfaat yang dapat dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya tersebut. Dapat diketahui urgensi bimbingan dan konseling dalam pendidikan yang akan dipaparkan dalam subbahasan yaitu fungsi pelayanan bimbingan dalam keseluruhan pendidikan sekolah. Tujuan dari bimbingan dalam sekolah, faktor yang menjadi latar belakang bimbingan dan konseling dalam pendidikan dan peran serta kedudukan bimbingan dan konseling. Bila tujuan pendidikan pada akhirnya adalah membentuk manusia yang utuh, maka proses pendidikan harus dapat membantu siswa mencapai kematangan emosional dan sosial sebagai individu dan anggota masyarakat. Selain mengembangkan kemampuan inteleknya, bimbingan dan konseling menangani masalah-masalah atau hal-hal di luar bidang garapan pengajaran, tetapi secara tidak langsung menunjang tercapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah tersebut.
Kegiatan ini dilakukan melalui layanan secara khusus terhadap semua siswa agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Ada fungsi bimbingan konseling yang terdapat di sekolah, antara lain yang pertama yaitu memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkannya. Nah, yang kedua, memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.